Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebagai pengikut ajaran tasawuf, tentu sahabat semuanya mengenal seorang ulama bernama Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, sekaligus penyusun dua hizib yang sangat terkenal sekali di Indonesia khususnya, yaitu Hizib Bahar dan Hizib Nasor. Namun siapa sangka ternyata dengan semata nama agung beliau yang sangat familiar sekali dengan sebutan Syekh Syadzili, bahkan nyaris hampir tidak pernah disebut sebagai syarif atau sayyid, ternyata masih banyak yang belum tahu kalau beliau itu adalah salah satu cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Status kesayyidan beliau ini hampir mirip ya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu sama-sama selalu hilang dalam sebutan. Status kewalian Syekh Syadzili juga mirip sekali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu sama-sama diakui sebagai wali kutub pada masanya. Karena beliau berdua memang beda masa. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu meninggal pada tahun 561 Hijriah, sedangkan Syekh Syadzili tahun 593 Hijriah, beliau baru lahir. Jadi terpaut 32 tahun sahabat ya. Selain beda masa, perbedaan lain yang mencolok dari beliau berdua adalah kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki banyak sekali tulisan, karangan kitab beliau banyak. Nah kalau Syekh Syadzili, beliau memang sengaja tidak menulis kitab, tapi wirid yang beliau susun yaitu Hizib Bahar, Hizib Nasor, dan yang lain, sampai hari ini masih diamalkan oleh banyak sekali kaum muslimin di belahan dunia, termasuk Indonesia. Kali ini saya ingin sampaikan kepada sahabat sedikit ulasan dari dua kitab yang secara tegas menyebut bahwa Syekh Syadzili adalah bagian dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekaligus kita ulas beberapa karomah beliau yang dijelaskan berdasarkan riwayat. Yang pertama, kita buka kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul inilah Thaiful Minan. Beliau ini salah satu ulama yang masanya dekat sekali dengan Syekh Syadzili sahabat ya. Lahir pada tahun 648 Hijriah dan berguru langsung kepada muridnya Syekh Syadzili. Tentu sahabat sudah kenal ya siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab beliau yang paling terkenal dan paling sering dikaji di pesantren-pesantren Indonesia, itu biasanya kitab Hikam. Yang paling terkenal itu Hikam. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya kira sahabat tidak asing lah ya dengan kitab Hikam. Nah, kitab Lathaiful Minan karya beliau ini merupakan kitab khusus yang ditulis oleh Ibnu Athaillah untuk membahas tentang Syekh Syadzili, baik kalam-kalam beliau, amalan-amalan beliau, maupun karomah beliau dan ya lainnya lah dan lain sebagainya. Itu ditulis berdasarkan riwayat dari ulama-ulama yang pernah bersama dengan Syekh Syadzili secara langsung, baik sebagai murid, teman, atau yang lain. Oke, kita awali pembahasan ini dari halaman 23. Di situ Ibnu Athaillah menyebut fa inni qasadtu fi hadzal kitabi an azkura jamalan min fadaili sayyidina wa maulana al-imam Qutbil Arifin. Kemudian Alam al-Muhtadin dan seterusnya. Ringkasnya gini sahabat ya. Kata Ibnu Athaillah itu, di dalam kitab ini aku bermaksud menuturkan keutamaan-keutamaan Syekh Syadzili ya dengan gelar sekian banyaknya, dan yang menjadi penghubung adalah
Syihabuddin Abil Abbas bin Umar Al-Ansari Al-Mursi. Nah, beliau ini murid langsung dari Syekh Syadzili, sahabat ya. Kemudian di redaksi selanjutnya Ibnu Athaillah menyebut wa kana ashabu syaikhi al-imamil qutbi Abil Hasan qaddasallahu ruhahu qad athbatu jamalan min kalamihi wa in kana huwa ila akhirih, ya sahabat, diteruskan. Jadi di sini disebutkan bahwa para sahabat Syekh Syadzili itu telah asbatu, ya, menetapkan atau merekam kalam-kalam Syekh Syadzili. Meski beliau tidak mengarang kitab, akan tetapi ada riwayat yang sampai kepadaku, kata Ibnu Athaillah maksudnya ini ya. Ada riwayat yang sampai kepadaku, beliau Syekh Syadzili itu pernah ditanya, "Ya Sayyidi, kenapa engkau tidak menulis kitab sebagai petunjuk menuju Allah dan sebagai ilmu untuk kaum atau umat?" Kemudian di halaman 24 di situ ditulis Syekh Syadzili menjawab, "Kutubi ashabi." Ya, kitabku ya para sahabatku. Seperti itu, sahabat ya. Jadi dari sini sudah terjawab ya kenapa Syekh Syadzili tidak menulis kitab. Makanya ketika Ibnu Athaillah As-Sakandari berhasil menghimpun ajaran-ajaran Syekh Syadzili di dalam kitab Lataiful Minan ini, beliau bahkan disebut-sebut sebagai master atau syekh ketiga di dalam lingkungan Thariqat Syadziliyah. Karena memang beliaulah yang pertama kali menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi Syekh Syadzili dan murid beliau. Sehingga sampai hari ini kita semuanya tetap bisa ini ya mempelajari. Kemudian berkaitan tentang nasab Syekh Syadzili, kita lihat di dalam kitab yang sama, ini di halaman 75. Di sini jelas dan gamblang sekali nasab beliau ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap beliau itu Taqiyuddin Abul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Batal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini jelas sekali ya, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di paragraf berikutnya Ibnu Athaillah juga menyebut seperti ini, sahabat. Lam yakhtalif fi qutbaniyatihi dzu qalbin mustanirin wala arifin basirin. Orang yang memiliki hati bersinar, orang arif yang terbuka mata hatinya, tidak akan berbeda di dalam status Syekh Syadzili sebagai wali kutub. Nah, ini mirip sekali ya dengan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Tarikhul Islam karya beliau. Ketika Az-Zahabi itu menyanjung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi status wali kutub beliau ini sama-sama tidak ada yang menentang. Kemudian kita lihat di dalam kitab yang kedua, ini adalah kitab Al-Mafakhirul Aliyah fi Ma'saris Syadziliyah karya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau ini wafat pada tahun 1153 Hijriyah. Ini kontemporer, sahabat ya. Kita lihat tepat di halaman 10 disebutkan nasab Syekh Syadzili seperti ini, sahabat. Nah, kurang lebihnya sama lah ya. Bisa dibaca sendiri. Kita baca sebagian saja. Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani bin Abdillah bin Abdil Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Abi Batal, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa, dan seterusnya. Itu silahkan diakses sendiri. Intinya sama di sini. Ya, tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Akan tetapi tetap masih sama-sama menyebut bahwa nasab Syekh Syadzili itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian mengenai karomah Syekh Syadzili, saya kutipkan di kitab ini juga, sahabat ya. Di kitab yang sama di halaman 36 di situ disebut sebuah riwayat dari Abul Abbas Al-Mursi, murid Syekh Syadzili ini ya, murid langsung Syekh Syadzili.
dan juga gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini beliau sendiri yang bercerita tentang pengalaman beliau ketika sholat subuh berjamaah dengan Syekh Syadzili. Nah, ringkasnya, beliau bermakmum tepat di belakang Syekh Syadzili, beliau makmum, kemudian yang menjadi imam itu Syekh Syadzili. Kemudian di dalam sholat subuh itu, Syekh Syadzili membaca surat Syura. Jadi setelah Fatihah membaca surat Syura. Ketika sampai di pertengahan ayat 49 dan 50, Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini mengangan-angan makna ayat yang dibacakan oleh Syekh Syadzili itu. Mengangan-angannya itu ya di dalam hati. Kemudian tiba-tiba setelah salam, itu Syekh Syadzili menjelaskan makna dari ayat yang diangan-angan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi tadi, sahabat. Nah ini Masya Allah ya, ini karomah yang luar biasa, sahabat. Persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjawab bisikan hati murid-murid beliau tanpa diucapkan melalui lisan. Ya wallahu a'lam ya, ini yang ditulis seperti ini. Jadi mau protes mau enggak ya itu sih hak, kan seperti itu ya. Percaya apa enggak itu juga merupakan bagian dari hak. Tetapi ini adalah riwayat yang ditulis berdasarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh orang-orang yang bersama dengan Syekh Syadzili. Seperti itu sahabat ya, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.